Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-18. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Walungan bergeser beberapa jengkal maju. Ketika ia mengangkat wajahnya, maka dadanya berdesir. Dilihatnya seorang senopati muda yang dikenalnya dengan baik, duduk di antara para menteri di sisi Baginda. Kini sadarlah Mahesa Walungan bahwa senopati muda yang bernama Pujang Warit itulah agaknya yang telah memberitahukan segala masalahnya kepada Baginda. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Pujang Warit adalah salah seorang senopati yang tampaknya ikut di dalam penyusunan pasukan di luar kota Kediri. Tetapi ternyata ia telah menyampaikan hal itu kepada Baginda. Mahesa Walungan, bertanya Baginda, sekian lama aku menunggu kedatanganmu. Aku ingin mendengar bagaimanakah hasil perjalananmu ke Tumapel. Apakah kau sudah berhasil menangkap pemberontak yang bernama Ken Arok itu? Ampun Kakanda Baginda, sembah Mahesa Walungan. Namun sekali lagi ia mencoba memandang wajah senopati muda itu. Kemudian katanya selanjutnya, hamba tidak dapat masuk ke wilayah Tumapel karena pertahanan yang rapat. Baginda Kertajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, bukankah kau Mahesa Walungan yang dahulu juga? Mahesa Walungan tidak menyahut. Aku tidak pernah mendengar laporan bahwa Mahesa Walungan pernah gagal. Mahesa Walungan masih tetap berdiam diri. Walungan, berkata Baginda Kertajaya selanjutnya, Gubar Baleman telah membawa sepasukan prajurit yang akan bergabung dengan prajurit-prajurit yang kau pimpin. Di manakah Gubar Baleman sekarang? Kakang Gubar Baleman masih berada di perbatasan. Tetapi kenapa kau berada di Ganter? Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak akan dapat berbohong lagi. Senopati muda itu pasti sudah mengatakan apa saja yang telah dilakukannya. Apa salahnya? Katanya di dalam hati. Maksudku baik dan aku mengharap Kakanda Baginda dapat mengerti. Mahesa Walungan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja tumbuh pertanyaan di dalam hatinya. Apakah maksud senopati muda itu? Apakah ia merasa berkeberatan atas persiapan itu? Atau bahkan ia merasa iri hati? Sudah tentu bahwa ia tidak akan dapat berusaha dengan cara apapun untuk mendesak kedudukanku sebagai Adinda Baginda Kertajaya. Apapun yang dilakukan, Mahesa Walungan tetap Adinda Sri Baginda, dan orang lain tidak akan dengan serta-merta menjadi saudara muda Baginda. Tetapi kalau ia inginkan kedudukanku sebagai Panglima Prajurit Kediri, masih juga masuk akal. Namun sudah tentu bukan anak itu yang akan menggantikan aku, seandainya dengan caranya ia dapat menyingkirkan aku. Hei, desak Baginda Kertajaya. Kenapa kau diam saja? Mahesa Walungan kemudian mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Baginda sekilas, hanya sekilas. Kemudian tatapan matanya beredar kepada para tertua, penasehat dan para menteri. Ketika matanya memandang wajah senopati muda itu,
Maka Pujang Warit pun segera menundukkan kepalanya. "Ampun Kakanda Baginda," berkata Mahesa Walungan kemudian. "Hamba memang sudah berada di perbatasan. Tetapi menurut perhitungan hamba, maka seandainya hamba masuk ke daerah Tumapel yang sekarang menyebut dirinya Singasari itu, hamba pasti akan terjebak. Jumlah prajurit Singasari tidak terhitung lagi. Itulah sebabnya hamba memutuskan untuk mengambil cara lain. Hamba akan menjebak pasukan Singasari itu di sebelah utara kota Ganter. Seandainya mereka berhasil mendesak pasukan Kakang Gubar Baleman yang memang sudah bersedia untuk menyesuaikan diri dengan persiapan hamba." Sri Baginda Kertajaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia tertawa dan suara tertawanya itu menumbuhkan keheranan di hati Mahesa Walungan. "Kau memang seorang panglima yang cakap," desis Baginda di sela-sela suara tertawanya. "Tetapi apakah kau merasa bahwa kau memegang kekuasaan tertinggi di Kediri?" Tiba-tiba suara Baginda berubah. Derai tertawanya pun patah dengan tiba-tiba. Dengan wajah yang tegang dipandanginya Mahesa Walungan yang menundukkan kepalanya. "Hei, Mahesa Walungan, jangan kau sangka bahwa aku tidak tahu apa yang kau lakukan." Mahesa Walungan tidak menjawab. Ia sama sekali tidak berkeberatan kalau Baginda mengetahuinya, karena hal itu memang sudah dikatakannya. Karena itu, maka ia menunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Baginda Kertajaya seterusnya. "Walungan," berkata Baginda, "tetapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa kau, adikku sendiri, ternyata tidak setia kepadaku." Kata-kata itu ternyata benar-benar telah mengejutkan Mahesa Walungan itu, sehingga ia terhenyak sejenak. Ia memang melanggar perintah Sri Baginda, tetapi itu bukan pertanda bahwa ia sama sekali tidak setia. "Adikku," bertanya Baginda, "apakah maksudmu sebenarnya dengan menghimpun prajurit di hadapan gerbang kota Kediri? Apakah benar bahwa kau sedang menarik garis pertahanan menghadap ke Singasari?" Pertanyaan itu benar-benar telah mengguncangkan dada Mahesa Walungan. Sejenak ia duduk mematung. Ia tidak mengerti apakah pendengarannya itu tidak keliru atau sekedar karena gelora di dalam dadanya sendiri. Tetapi keraguan-raguan itu pun lenyap ketika Sri Baginda bertanya pula. "Bagaimana Mahesa Walungan? Benarkah begitu? Atau itu semuanya bukan sekedar sebuah topeng untuk maksud-maksudmu yang lain?" Alangkah pedih hati Mahesa Walungan mendengar tuduhan itu. Benar-benar pedih, sehingga sejenak ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sekali-sekali ia menarik nafas sambil berdesah perlahan-lahan. Beberapa orang yang mengenal Mahesa Walungan dengan baik menjadi beriba hati. Mereka yakin bahwa tidak akan timbul sama sekali niat Mahesa Walungan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesetiaannya kepada Kakanda Baginda dan kepada tanah Kediri. Mahesa Walungan dan semua yang ada di ruangan itu tiba-tiba terkejut ketika Baginda membentak dengan kerasnya. "Hei, Walungan, jawablah!" Mahesa Walungan beringsut setapak. Sambil menundukkan kepalanya ia menjawab perlahan-lahan. "Ampun Kakanda Baginda, sebenarnya lah hamba mempersiapkan pertahanan itu untuk menghadapi Singasari." "Bohong! Bohong!" teriak Sri Baginda. "Walungan, kau adalah adikku, satu-satunya adikku. Tetapi ternyata
bahwa justru kau adalah orang yang pertama-tama mengkhianati aku. Mahesa Walungan tidak menjawab. Kau memang mempersiapkan pertahanan itu untuk dua maksud. Aku mengerti bahwa kau dapat menyusun jebakan bagi pasukan Tumapel di sebelah utara Ganter. Tetapi yang utama, pasukan itu sama sekali tidak kau hadapkan kepada lawan, kepada pemberontakan Ken Arok. Tetapi pasukan itu terutama kau hadapkan kepadaku. Kau telah bersepakat dengan Gubar Baleman untuk menguasai Kediri. Gubar Baleman kau tempatkan di perbatasan untuk menghentikan setiap gerakan Tumapel. Sedang kau mempunyai kesempatan untuk melakukan rencanamu. Kau telah menipu banyak sekali senopati dan prajurit. Mereka tidak tahu untuk apa mereka harus berada di Ganter. Terasa getaran yang dahsyat telah melanda dada Mahesa Walungan. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dihadapkan pada suatu tuduhan yang paling keji. Ia menyangka bahwa Kakanda Baginda Kertajaya itu hanya akan murka karena ia telah melanggar perintahnya. Tetapi agaknya kemarahan itu sudah melonjak demikian parahnya. Agaknya Sri Baginda Kertajaya telah menuduhnya menyiapkan sebuah pemberontakan atas tahta Kediri. Walungan! Kertajaya berteriak. Kenapa kau masih ingkar, hei? Ampun Kakanda Baginda. Mahesa Walungan mencoba menjelaskan maksudnya. Hamba sama sekali tidak bermaksud jahat. Hamba hanya mencoba menurut kemampuan hamba untuk mempertahankan tanah Kediri. Karena Kakanda Baginda tidak mengizinkan hamba membawa pasukan ke perbatasan, maka hamba telah menyusun pasukan itu di sebelah utara Ganter. Memang kau benar-benar adikku yang cerdas, sahut Baginda. Meskipun Baginda tersenyum, tetapi senyumnya terasa mendirikan bulu-bulu tengkuk Mahesa Walungan. Kau sudah menyusun jawaban terhadap setiap kemungkinan yang akan ditanyakan kepadamu. Tetapi kau tidak akan dapat berbohong. Kau harus mengakui bahwa kau sudah siap melakukan pemberontakan. Aku tahu bahwa agaknya kau tidak akan menyerahkan Kediri kepada orang-orang Tumapel. Tetapi pasti ada terlintas di kepalamu bahwa aku tidak memberimu kepuasan karena niatmu tidak terpenuhi. Kau akan memberontak, menyingkirkan aku, dan sebagai satu-satunya saudara muda, kau akan dengan sendirinya naik tahta. Kata-kata Sri Baginda Kertajaya itu bagaikan duri yang langsung menusuk ulu hati Mahesa Walungan. Karena itu, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali menundukkan kepalanya semakin dalam. Kini ia sadar kenapa di setiap sudut ruangan, di setiap pintu, pengawal istana siap berjaga-jaga, dan ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat kembali ke pasukannya yang telah disiapkannya itu. Mahesa Walungan, berkata Sri Baginda, aku tidak perlu mendengar keteranganmu lebih banyak lagi. Karena kau adikku, maka untuk sementara kau masih akan tetap hidup. Aku masih ingin tahu sampai di mana dosa-dosa yang telah kau perbuat atasku dan atas Kediri. Tetapi pada suatu saat kau pasti akan menerima hukuman itu. Sri Baginda berhenti sejenak. Sekarang kau terpaksa ditahan. Kau dapat menghitung hari di dalam bilik yang sempit sambil menyesali dosa-dosamu. Tetapi semuanya itu sudah terlambat. Kau tinggal menunggu hukuman apa yang akan aku jatuhkan kepadamu atas pengkhianatanmu itu. Meskipun kau adikku, atau justru karena kau adikku, maka hukuman itu akan menjadi jauh lebih berat. Mahesa Walungan sama sekali sudah tidak melihat kemungkinan lain. Ia harus menerima keadaannya. Sekali ia memandang wajah senopati muda yang agaknya telah menyampaikan laporan palsu itu. Tetapi senopati itu tidak sedang memandang wajahnya, yang membuatnya sangat berprihatin.
justru bukan dirinya sendiri, tetapi apakah yang akan terjadi atas Kediri? Justru pada saat banjir bandang itu siap melanda negerinya, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Terasa darah Mahesa Walungan seakan-akan bergolak. Kemarahan di dalam hatinya tertuju kepada senopati muda itu. Senopati muda yang telah mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanpa disadarinya bahwa ia telah mengorbankan Kediri dalam keseluruhan ini pula. Harapan satu-satunya bagi Mahesa Walungan terletak pada Gubar Baleman. Tetapi hampir pasti bahwa Gubar Baleman pun akan mengalami nasib serupa dengan nasibnya. Gubar Baleman itu akan dipanggil pula oleh Sri Baginda. Kemudian seperti dirinya sendiri, ia tidak akan keluar lagi dari Paseban. Demikianlah, Mahesa Walungan tidak dapat mengelak lagi ketika dua orang senopati pengawal istana kemudian membawanya dari hadapan Sri Baginda. Dan Mahesa Walungan itu masih melihat wajah Baginda yang merah menahan marah sambil berkata, "Aku akan memberikan contoh yang sebaik-baiknya bahwa aku tetap berpegang pada keadilan. Meskipun kau adikku, tetapi pengkhianatanmu akan mendapat imbalan yang wajar." Mahesa Walungan tidak menjawab. Sambil menundukkan kepalanya, ia melangkah meninggalkan bangsal itu. Sekilas ia melihat para pengawal yang berjaga-jaga di depan pintu. Kedua senopati yang mengapitnya itu pun sama sekali tidak berbicara apapun. Sekali-sekali Mahesa Walungan mencoba memandangi wajah keduanya berganti-ganti, tetapi sangatlah sulit untuk menangkap kesan pada wajah-wajah itu. Ketika Mahesa Walungan sempat menebarkan pandangan matanya, maka terasa kesiagaan yang luar biasa di halaman istana itu. Di setiap regol ia melihat beberapa orang prajurit pengawal, bahkan di sudut-sudut longgangan dan di sudut-sudut bangsal dijaga pula oleh prajurit-prajurit pilihan pengawal istana. Mahesa Walungan menarik nafas dalam-dalam. "Kakanda Baginda benar-benar menganggap bahwa aku akan memberontak. Dipersiapkannya prajurit pengawal sekian banyaknya agar aku tidak dapat lolos lagi seandainya aku berniat demikian," katanya di dalam hati. Namun Mahesa Walungan saat itu sama sekali tidak ingin lari. Ia tidak merasa bersalah sama sekali, sehingga karena itu ia akan menghadapi setiap keadaan dengan dada tengadah. Bahkan mungkin ia masih mendapat kesempatan untuk membela diri dan memberikan bukti bahwa ia memang tidak bersalah. Tetapi seandainya Mahesa Walungan berhasrat untuk melakukannya, maka masih banyak jalan yang dapat ditempuh. Meskipun hampir di setiap jengkal ada seorang prajurit yang berdiri dengan senjata telanjang, namun Mahesa Walungan adalah orang yang luar biasa. Demikianlah, maka Mahesa Walungan dimasukkan ke dalam sebuah bilik kayu yang kuat, sebuah bilik yang sempit dan gelap. Di sudut bilik itu terdapat sebuah pembaringan kayu yang keras tanpa alas sama sekali. Mahesa Walungan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bilik itu sama sekali tidak pantas untuknya. Betapapun besar kesalahannya, tetapi ada tempat yang khusus untuk menahan para bangsawan, apalagi seorang adik raja yang besar seperti Mahesa Walungan. Agaknya kesalahanku dianggap terlampau besar dan tidak akan dapat dipersoalkan lagi. Agaknya Kakanda Baginda menganggap bahwa aku tidak pantas lagi mendapat perlakuan sebagai manusia sewajarnya. Bagaimanapun juga, tumbuh juga kekecewaan di hati Mahesa Walungan. Kekecewaan yang perlahan-lahan telah menusuk jantungnya atas perlakuan yang dialaminya. Ketika pintu bilik yang sempit itu kemudian tertutup rapat,
Maka Mahesa Walungan pun mencoba untuk melihat seluruh sudut ruangan. Diraba-rabanya dinding kayu yang membatasi ruangan yang sempit itu. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Mahesa Walungan kemudian duduk di atas pembaringan kayu yang keras dan tidak beralas itu. Terlalu, aku harus menanggung penghinaan seberat ini, desisnya. Telinga Mahesa Walungan yang mendengar langkah beberapa orang prajurit di luar pintu. Ia yakin bahwa di depan pintu biliknya itu pasti ditempatkan beberapa prajurit pilihan, dan bahkan mungkin dengan seorang atau dua orang senopati. Tiba-tiba Mahesa Walungan itu berdiri. Ia melangkah mendekati pintu sambil bertanya, "Siapa di luar?" Tidak segera ada jawaban. "Siapa di luar?" Mahesa Walungan mengulangi. "Aku, prajurit yang bertugas." Terdengar seseorang menjawab. "Ruangan ini terlampau pengap. Aku hampir tidak dapat bernafas." Tidak ada jawaban. "Apakah tidak dapat dibuat sebuah lubang agar ada udara yang dapat masuk?" "Bagaimana dapat dibuat lubang itu?" Prajurit yang bertugas itu bertanya. "Ambil sebuah papan dinding bilik ini, kemudian setelah diberi beberapa buah lubang, pasang kembali." Prajurit yang ada di luar pintu itu tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang berbincang dengan kawan-kawannya. Namun kemudian prajurit itu menjawab, "Itu bukan wewenangku." Mahesa Walungan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar bahwa hal itu sama sekali bukan wewenangnya. Tetapi udara di bilik yang sempit itu serasa semakin mencekiknya. "Bagaimana kalau aku membuat sendiri?" bertanya Mahesa Walungan. Prajurit yang bertugas menjaganya menjadi heran. Bagaimana ia dapat membuat sendiri? "Bagaimana?" Mahesa Walungan mendesak. "Tetapi, apakah Tuan dapat membuat sendiri?" bertanya prajurit itu. "Aku akan membuatnya. Aku tidak dapat bernafas lagi." Sebelum prajurit itu menjawab, Mahesa Walungan telah mulai meraba-raba dinding kayu yang tebal itu. Kemudian ia mengatupkan giginya rapat-rapat. Sejenak ia memusatkan segenap kemampuannya, dan sejenak kemudian, maka tangannya pun seakan-akan meremas sesuatu. Prajurit-prajurit yang bertugas di luar bilik itu terkejut ketika mereka melihat 5 buah jari yang tiba-tiba saja seakan-akan menembus dinding kayu yang tebal itu. Kemudian dengan suatu remasan yang menghentak, terjadilah sebuah lubang pada dinding kayu itu. Prajurit-prajurit yang melihat hal itu justru diam mematung. Terasa seakan-akan darah mereka berhenti mengalir. Sebelum mereka menyadari keadaan masing-masing, maka mereka melihat tangan itu telah membuat lubang yang lain. Ketika pada dinding bilik itu telah terjadi 5 buah lubang, maka terdengar suara dari dalamnya. "Aku kira sudah cukup." Ternyata suara itu telah membangunkan para penjaga. Mereka segera berloncatan mendekati lubang-lubang itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Seorang senopati yang melihat kegelisahan itu tanpa mengerti sebabnya dari kejauhan, segera mendekatinya. "Hei, kenapa kalian berloncatan?" "Lihat," jawab salah seorang prajurit. "Apa? Lubang itu?" Senopati itu tidak segera mengerti. Dipandanginya lubang itu dengan tajamnya. "Iya, lubang itu," katanya di dalam hati. "Tentu bukan lubang yang memang sudah ada. Lubang-lubang itu tidak berbentuk bulat, atau persegi atau bentuk-bentuk ukiran. Lubang itu sama sekali tidak berbentuk, dan bahkan telah memecahkan serat-serat kayu di sekitarnya."
Kenapa dengan lubang itu? Tiba-tiba Senopati itu bertanya. Prajurit itu pun kemudian mengatakannya bahwa Mahesa Walungan yang telah membuatnya dengan jari-jarinya. Terasa dada Senopati itu tergetar. Ia sama sekali tidak membantah bahwa sebenarnya lah Mahesa Walungan pasti mampu melakukannya. Maaf, tiba-tiba terdengar suara Mahesa Walungan. Aku terpaksa membuat lubang itu karena aku hampir mati tercekik oleh kepepatan udara di dalam bilik yang sempit ini. Senopati itu tidak menjawab. Tetapi percayalah bahwa aku tidak akan lari, sambung Mahesa Walungan. Tidak ada jawaban. Senopati itu berdiri saja mematung. Namun tiba-tiba ia menganggukkan kepalanya sambil berkata di dalam hatinya, memang luar biasa. Kalau Baginda benar-benar marah dan melakukan hukuman atasnya, aku tidak tahu apakah yang akan terjadi atas Kediri. Tanpa berkata sesuatu, maka Senopati itu pun meninggalkan bilik sempit yang mengurung Mahesa Walungan di dalamnya. Para prajurit menjadi terheran-heran. Senopati itu tidak memberikan perintah apapun. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian salah seorang berbisik, apakah yang akan kita lakukan sekarang? Kawannya menggelengkan kepalanya. Tidak ada perintah apapun. Biar saja dinding itu berlubang, asal yang ada di dalamnya tidak lepas. Tetapi kawannya ragu-ragu kalau Mahesa Walungan mampu melubangi dinding kayu yang tebal itu. Apakah sulitnya baginya untuk memecahkan pintu bilik dan kemudian dengan sekali pukul membuat setiap prajurit pingsan? Tetapi prajurit itu tidak mengatakannya, namun dadanya yang berdebaran serasa menjadi semakin bergetar. Kita harus berhati-hati, berkata prajurit yang lain. Kalau tahanan yang satu ini lepas, kita akan mengalami nasib yang paling pahit. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berbisik, "Hei, apakah kalian percaya bahwa Adinda Baginda ini akan memberontak?" Sejenak para prajurit itu saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun yang memberikan jawaban. Bahkan prajurit yang bertanya itu pun kemudian terdiam. Dalam pada itu, Baginda Kertajaya telah memerintahkan senopati muda yang bernama Pujang Warit itu untuk mengatasi keadaan. Ia harus berusaha membubarkan pemusatan pasukan di sebelah utara Ganter dan memberinya kekuasaan untuk menyalurkan ketegangan mereka ke perbatasan. Kau bertanggung jawab atas mereka, sabda Baginda, supaya mereka tidak kehilangan gelora perjuangan mereka yang telah terlanjur membakar dada mereka. Hamba Baginda, mereka akan hamba bawa, tidak saja ke perbatasan, tetapi supaya gelora jantung mereka tersalurkan, hamba akan memasuki Tumapel. Kau harus dapat membawa Ken Arok itu, perintah Baginda kemudian. Tetapi sebelumnya, Gubar Baleman harus menghadap lebih dahulu. Hamba tuanku, kalau kali ini kau berhasil, maka meskipun ada orang-orang lain yang lebih tua daripadamu, maka kau akan menempati tempat yang baik. Kau akan menjadi panglima pasukan tempur. Tetapi aku akan membagi kekuasaan Mahesa Walungan. Aku akan memisahkan garis kepemimpinan pasukan keamanan dan pengawal. Dengan demikian maka jabatannya akan dipegang oleh 3 orang. Senopati muda itu mengerutkan keningnya. Ia menjadi agak kecewa karena kekuasaan Mahesa Walungan tidak mutlak dapat dipegangnya. Tetapi ia menyadari kemudaannya. Mungkin kekuasaan itu
akan dapat berkembang di waktu yang mendatang. Tetapi sebelum itu, kau harus membuktikan lebih dahulu apa yang pernah kau sanggupkan. Menumpas pemberontakan Tumapel dan menggagalkan pemberontakan Mahesa Walungan, berkata Baginda Kertajaya kemudian. Selanjutnya, aku sendirilah yang akan menjatuhkan hukuman atas Mahesa Walungan dan Gubar Baleman. Hamba tuanku, hamba akan segera melakukan perintah tuanku. Senopati itu pun kemudian meninggalkan istana. Di depan regol ia bertemu dengan dua orang penasehat Baginda. Sambil tersenyum kedua orang tua itu berbisik, "Mudah-mudahan kau berhasil. Agaknya Baginda mempercayai kita. Kau jangan mengecewakan kami. Dengan demikian, kami tidak selamanya menjadi penasehat saja, karena kami ingin kekuasaan yang lebih besar dari seorang penasehat." Pujang Warit pun tersenyum pula, bahkan terasa detak jantungnya menjadi semakin cepat dan dadanya seakan akan mengembang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.